Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita bahas apa sisi gelap kehidupan seorang ustadz atau ustadzah. Wah, ini menarik. Jadi ini ada seorang pengalaman mengenal seorang ustadz lokal di daerahnya. Ustadz ini sering ceramah dan terkenal di kalangan organisasi Islam di kota saya. Sebut aja namanya Ustadz X. Nah, ini kisah nyata sekitar tahun 2007. Jadi peringatan ya, perhatian, disclaimer, ini tidak mau mendiskreditkan profesi ustadz, karena di luar sana banyak ustadz yang luar biasa, yang hebat, yang alim. Jadi ini apes aja, oknum aja. Saya adalah seorang santriwati man, selevel SMA lah ya. Jadi saat pertama kali bertemu dengan Ustadz X ini, laki-laki ini Ustadz X ya, karena saya ini perempuan. Dia sedang ceramah untuk mengisi acara organisasi Badan Dakwah Islam sekolah di bulan Ramadan. Dalam ceramahnya dia mengumumkan nomor HP-nya kepada jamaah. Wah, monggo yang mau konsultasi, yang mau curhat, nah, misalnya. Jadi kiranya ada yang mau bertanya tentang Islam lebih dalam, boleh langsung SMS ke beliau. Zaman dulu 2007 itu masih zamannya SMS dan telepon doang, jadi belum ada WA, BBM mungkin, tapi jarang ya. Saya kebetulan adalah remaja yang masih mencari jati diri. Nah, ini mencari jati diri, masih baru berhijrah dan haus akan ilmu agama. Akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Islam yang saya ingin tahu jawabannya. Akhirnya saya simpan nomor Ustadz itu, saya hubungi deh. Nah, bagaimana penampilan bagaimana penampilannya si Ustadz X ini? Sebentar, Ustadz X ini penampilannya berbeda dengan ustadz lain. Beliau orang Arab, memakai pakaian yang sederhana, seperti zuhud lah, seakan-akan zuhud lah. Berkulit putih bersih dan berjenggot panjang. Wah, usianya kisaran 40 tahunan saat itu ya, 2007. Sekarang udah 2023, 15 tahun. Sekarang udah kisaran 50-an lah ya, udah sepuh ternyata ini. Usia yang tidak tergolong muda juga, dan pasti sudah punya anak. Pikirku ya. Bagaimana ceramahnya? Ini Ustadz X pandai berceramah, tetapi ceramahnya serius dan tidak ada candaan. Terlihat alim lah. Wes ya. Oke, wes. Hari-hari saya lewati biasa saja dengan rutinitas sekolah full day. Jika ada pertanyaan yang saya bingung, saya langsung SMS Ustadz X ini. Pertanyaan saya biasanya tentang fikih. Saya bertanya dengan sopan dan biasa saja, tidak ada kesan genit atau apalah. Ustadz X di sela-sela waktunya selalu menjawab SMS tentang pertanyaan yang saya ajukan. Kami saling SMS murni hanya sebagai guru dan murid aja kok, tidak lebih. Ustadz X menjawab pertanyaan saya dengan sopan. Kejadian ini berlangsung selama berbulan-bulan. Tiba-tiba ada kakak kelas saya, perempuan seorganisasi dakwah Islam, sebut saja Ria namanya, Ria. Ria ini tanya, apa aku sering SMS-an dengan Ustadz X? Aku jawab iya. Kebetulan ternyata ayahnya Ria ini sahabatnya Ustadz X, dan Ustadz X ini sering mampir ke rumahnya jika ada waktu senggang. Nah, Ria ini bilang kalau Ustadz X ini menaruh hati pada saya karena saya sering bertanya ilmu kepadanya. Wah, ini padahal Ustadz X tidak kenal saya. Kak Ria bercerita dengan tegas menolak permintaan Ustadz X itu. Saya akhirnya tahu kalau ternyata istri Ustadz X banyak, tapi saya nggak tahu jumlahnya berapa. Dan jika ada istrinya yang sudah diatur, dia tidak segan untuk menceraikannya. Dan jika ada istrinya yang susah diatur, dia tidak segan untuk menceraikannya. Istrinya bahkan ada yang usianya masih sangat belia. Dan saat Kak Ria bercerita, Ustadz X pernah menceraikan dua istrinya yang belia itu. Kak Ria menyuruh saya untuk menjauhi Ustadz X. Udah banyak istrinya, ada yang muda-muda, kalau nggak manut langsung diceraikan. Keren ya? Saya tidak menyangka keingin tahuan belajar agama malah berujung seperti ini. Setelah saat itu saya tidak pernah lagi SMS, saya takut. Waktu berjalan dan tibalah saya duduk di bangku kuliah, saya mengikuti organisasi Islam lagi dan bertemu dengan kakak perempuan seorganisasi namanya Dwi. Nah, jadi sudah lulus MAN nih, sekarang kuliah, ikut organisasi Islam juga, dakwah. Nah, ada kakak senior namanya Dwi sekarang, Kak Dwi.
Saya sering bertukar pikiran dengan Kak Dwi ini ketika mampir ke kosannya. Tiba-tiba Kak Dwi ini cerita kalau dia dulu juga pernah dekat dengan seseorang ustadz dan sempat ta'aruf juga. Tapi waktu saya bertanya siapa namanya, saya kaget. Ternyata itu Ustadz X. Nggak disangka bagaimana. Kok bisa Kak Dwi kenal dengan Ustadz X? Saya lupa ceritanya karena Kak Dwi bercerita panjang lebar saat itu. Tapi yang saya ingat, Ustadz X itu pernah datang langsung menemui Kak Dwi. Dan sikapnya ke Kak Dwi ini sangat aneh dan tidak lazim bagi seorang ustadz menurut saya. Saya tidak tahu mereka putus hubungan karena apa, dan saya bersyukur Kak Dwi tidak jadi menikah dengan Ustadz X itu. Jadi sekarang saya tidak pernah lagi mendengar kabar Ustadz X, semoga beliau sudah berubah. Ustadz X ya, ciri-cirinya sudah tadi kita sebutkan. Dan cara dakwahnya juga familiar. Jadi ini hanya oknum saja, tidak semuanya seperti itu. Lalu ini ada cerita tambahan bahwa ada orang pelajar mahasiswa di Timur Tengah, saya nggak sebut universitasnya, dia anak pondok hingga kuliah di Timur Tengah. Awal kenalan lewat Facebook, nggak lama itu kami ketemuan, tepatnya dia datang ke rumah saya dan bertemu keluarga saya. Katanya dia mau silaturahmi dan ingin mencari kerja karena dia baru pulang dari luar negeri, pulang dari kuliah dan belum ada pekerjaan setelah pulang kampung. Nah, di sanalah saya mulai membantunya dan kami pun dekat. Dia minta nemenin dia untuk keliling, ditemenin sama saya. Setelah 1 minggu saya kenal sama dia, saya cari-cari info dia dari medsos dan betapa terkejutnya ternyata dia sudah punya istri dan istrinya juga saat itu lagi hamil besar. Saat saya temenin dia jalan-jalan, dia bilang mau nikahin saya. Lah, dia punya istri hamil besar lalu mau menikahin. Ini lulusan Timur Tengah. Jadi intinya ya ini apa, poligami. Ada istrinya nggak manut langsung diceraikan. Ya bolehlah ini masuk sisi gelap, bolehlah. Tapi ya perlu hati-hati. Ini kan dari sudut pandang si perempuan, kita nggak tahu dari sudut pandang ustadznya. Oke, jadi seperti itu dulu. Mungkin teman-teman punya kisah lainnya juga, monggo kita sharing. Nah, ini keren. Jadi ini juga ada tentang sisi gelap laki-laki yang berpenampilan religius dan berilmu agama. Ini kita bahas coba. Oh enggak, ini enggak menarik ini. Oke, terima kasih teman-teman.